وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا. الله wabarakatuh. Pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah tidak terasa bahwasanya kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang sangat penuh keberkahan, bulan yang sangat penuh ampunan. Mudah-mudahan kita semua dapat mendapatkan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, pada saat ini kami akan mencoba menjelaskan tentang bahasan zakat sebagai fundamental, sebagai pemahaman dalam agama, bahwa zakat itu salah satu hal yang perlu kita ketahui. Adapun yang kami akan bahas, yang pertama adalah definisi zakat, yang kedua macam-macam zakat, yang ketiga zakat profesi, yang keempat zakat fitrah, dan yang kelima orang yang berhak menerima zakat. Definisi zakat menurut Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad al-Ghazi ibnu al-Gharabi dalam kitab Fathul Qori karya yang berkiblat ke madhab Imam Syafi'i, zakat secara bahasa adalah berkembang, sedangkan menurut istilah ialah nama harta tertentu yang diambil harta tentu dengan cara tertentu dan diberikan pada golongan tertentu. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, dari bahasa tersebut mulailah kita ke bagian yang selanjutnya, yaitu yang kedua adalah macam-macam zakat. Pertama ada zakat mal, atau dalam kategori bahasa Indonesia namanya zakat yang berkaitan dengan benda. Nah, menurut bahasa atau lughawiyah, harta itu adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan, dan disimpan. Sedangkan menurut syara, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki, dikuasai, dan dapat digunakan atau dimanfaatkan menurut galibnya atau lazim. Sesuatu dapat disebut dengan mal atau harta apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama, dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dan dikuasai. Yang kedua, dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya. Misal, kita punya rumah, punya mobil, punya hewan ternak, hasil pertanian, uang, emas, dan lain-lain. Itu yang berkaitan dengan zakat mal atau dikategorikan dengan zakat benda. Yang selanjutnya ada yang dikatakan zakat fitrah. Nah, pengertian zakat fitrah ini, fitrah itu atau adalah ciptaan, sifat asal, bakat, perasaan keagamaan, dan peramai. Nah, sedangkan zakat fitrah definisinya adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya dengan mensucikan jiwa,
Mereka dari kotoran-kotoran dalam artian dosa-dosa yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya sehingga manusia itu menyimpang dari fitrahnya. Yang selanjutnya berkaitan dengan zakat, ada yang dinamakan zakat profesi. Nah, secara umum zakat profesi menurut hasil Tarzih Muhammadiyah adalah zakat yang dikeluarkan dari usaha yang halal, dapat mendatangkan hasil dalam artian mendatangkan uang relatif banyak dengan cara yang halal dan mudah, baik melalui keahlian tertentu maupun tidak. Yang berkaitan dengan zakat profesi, pertama waktu mengeluarkan atau waktu pengeluaran. Nisab dan kadar zakat profesi itu yang berkaitan dengan zakat profesi. Yang selanjutnya zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini syarat mengeluarkan zakat fitrah, kedua ada jenis makanan zakat fitrah, yang ketiga waktu pembayaran zakat fitrah, yang keempat orang yang mengeluarkan zakat, itu yang berkaitan dengan zakat fitrah. Ada 4, itu yang berkaitan dengan zakat fitrah. Pertama syarat mengeluarkan, terus jenis makanan zakat fitrah, waktu pembayaran zakat fitrah, dan yang keempat adalah orang yang mengeluarkan zakat. Nah, itu yang berkaitan dengan zakat fitrah. Selanjutnya orang yang berhak menerima zakat, pertama fakir. Nah, definisi fakir ini orang yang mempunyai harta atau mempunyai usaha tetapi tidak memenuhi untuk kebutuhan kita sehari-hari. Itu yang dikatakan fakir. Yang kedua, miskin. Orang yang mempunyai harta atau usaha yang sama sekali tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu fakir, maaf ya. Kalau miskin punya usaha, punya harta tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Yang selanjutnya ambil zakat. Maksudnya ambil zakat itu orang yang mengurus tentang zakat. Katakan di sini adalah panitia zakat. Terus mu'alaf ini orang yang baru masuk Islam. Yang selanjutnya hamba sahaya. Yang selanjutnya adalah gharib. Gharib itu artinya orang yang terlilit hutang yang sangat besar. Ketika sebelum melaksanakan zakat fitrah, orang tersebut kaya. Tetapi ketika mau melaksanakan zakat fitrah, karena terlilit hutang, orang tersebut menjadi jatuh miskin. Yang selanjutnya adalah sabilillah, artinya orang yang menjalankan atau orang yang menjalankan agama Allah, istilahnya orang yang menghidupkan syiar agama Islam. Yang selanjutnya adalah ibnu sabil. Nah, ibnu sabil ini orang yang sedang ada dalam perjalanan. Nah, ini 8 asnaf ini yang berhak menerima zakat. Ketika zakat itu dikeluarkan, maka orang yang 8 ini berhak menerima zakat. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat atas paparan kami. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami tentang zakat, semuanya bisa melaksanakan zakat, baik zakat mal, zakat fitrah, juga zakat profesi. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.